Well. Apa kabar kalian semua? Buat yang masih nonton channel gua, jangan lupa tetap terus tonton, dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Nah, kali ini gua lagi ngevlog ya, mau berbagi cerita ini mau ke arah Dieng. Nah, kebetulan ini sudah lepas dari kota Wonosobo ya, habis res. Nah, udah lepas dari kota Wonosobo, lanjut perjalanan menuju ke Dieng. Nah, kali ini di kota Wonosobo sih lumayan cuacanya, walaupun habis hujan tapi sudah jalanan sudah cerah ya. Kabutnya belum terlalu tebal juga. Nah, ini kita gua pakai ini sih, gua pakai kamera Gogan, kemudian helmnya helm titik course, dan kamera ini gua tempelin di helm titik course ya. Nah, kali ini gua readingnya pakai Vario 150 ya, yang LED. Nah, ini yang buatan 2019. Nah, oke ya, jalanan di sini lumayan sih, lumayan mulus, walaupun memang kalau gua bilang sih agak sempit ya, karena ini menuju kota wisata dan yang memang jalur dari Banjarnegara juga ataupun Purbalingga lewat sini, maupun Banyumas. Nah, bisa lewat sini. Jadi eh, lumayan kadang-kadang padat ya. Cuma mungkin ini karena habis hujan, mungkin ya habis hujan atau masih, kalau pagi sih enggak sih, udah agak siangan ini. Nah, oke, buat kalian tetap harus hati-hati ya, hati-hati karena jalannya memang aspal hot mix dan cukup cukup halus. Jadi kalau buat bannya sih enaknya ya ban yang medium aja buat kalian. Nah, oke. Oh ya, tapi hati-hati ya, hati-hati. Biarpun sekarang masih PPKM dan tidak ada operasi polisi atau razia, tapi kalian tetap harus melengkapi SIM berkendara kalian ataupun surat-surat berkendara kalian, SIM STNK. Oke, ini kita sudah masuk kayaknya hampir masuk kawasan Dieng deh ini. Nah, lanjut, tetap harus hati-hati ya, hati-hati. Kalau gue sih enak pakai helm full face untuk jarak jauhnya, apalagi ini dingin. Nah, kalian harus melengkapi jaket yang tebal. Gue saranin sih pakai jaket yang tebal, kemudian pakai sarung tangan juga, karena untuk menepis atau mengurangi suhu dingin. Nah, di sini memang dingin banget, bahkan pada bulan Januari Agustus kemarin sempet embunnya membeku ya, embunnya sempat membeku. Nah, di sini berarti kalau membeku karena titik beku air itu 0 derajat, berarti bisa sampai 0 derajat lebih. Nah, mungkin malah bisa sampai minus. Nah, ini udah mulai rame ya, udah mulai rame. Sayangnya di sini ya, orang-orang di sini masih banyak yang kurang sadar akan pemakaian helm. Tapi mungkin mereka hanya orang-orang dekat di sini. Buat yang luar kota, gua wajibkan ke kalian harus pakai helm. Oke, lanjut lagi dah. Oh ya, kalian udah tahu belum Dieng itu di mana? Dieng itu di Wonosobo, di kota Wonosobo. Nah, ini perjalanan dari kotanya sih kurang lebih bisa 1 jam ya. Kalau tergantung tergantung jalanan sih ya. Ya, anggaplah kurang lebihnya 1 jam untuk santainya ya. Nah, ini banyak jalanan yang memang cukup menantang karena banyak tikungan-tikungan yang memang enak buat Sanmorian. Tapi buat kalian tetap harus waspada, hati-hati karena ini jalanannya sempit dan ramai kendaraan. Jadi kalian harus fokus dan nggak boleh lengah. Nah, ini sudah mulai masuk jalur yang banyak tikungan juga menanjak. Ini kabutnya pun udah mulai kerasa ya, udah mulai kerasa dingin dan tebel kabutnya. Jadi tapi kalau gua rasa sih karena ini bukan pertama kali gua kesini, jadi ini masih lumayan enak kabutnya ya.
Nah, pernah sih kesini waktu itu tahun kurang lebih kayaknya tahun 2014-an, setengah 2014. Nah, waktu itu malam hari. Memang kabutnya lumayan tebel dan nggak bisa secepat ini. Karena biasanya kalau malam hari apalagi malam-malam minggu biasanya banyak-banyak rider ya ataupun wisatawan dari luar kota yang memang khusus berkunjung ke sini, bahkan sampai menginap untuk memburu sunrise di puncak Sikunir. Nah, yang jelas kalau ini masih enak ya, masih enak jarak pandangnya siang jam segini, tapi biasanya kalau sore pun kabut sudah mulai turun. Wah, sepertinya ini baru diguyur hujan untuk daerah ke atas. Nah, ternyata benar aspalnya sudah mulai basah, kalian harus hati-hati ya. Nah, di sini memang bisa dibilang karena kawasan puncak jadi jalannya agak lembab juga, dan memang mungkin sekarang karena bulan November masih puncak-puncaknya untuk musim penghujan. Nah, jadi kalian tetap harus hati-hati. Enaknya di sini tuh indah banget, kita bisa melihat samping kanan kiri banyak kebun ya, banyak kebun sayuran, ada kebun kentang, kobis, wortel. Nah, banyak banget pokoknya. Dan di sini pun bisa beli, kita misalnya kayak pengunjung wisatawan bisa beli ya untuk dibawa pulang. Nah, ini masih seger-seger juga. Oke, kayaknya ada antrian ini. Kita nggak tahu antrian apa, longsor kah? Karena memang untuk jalanan di sini rawan longsor. Nah, kita belum tahu antrian apa. Oke, ternyata tadi ini jalan bukan jalan longsor ya. Nah, oke, kita ternyata sampai puncak cuacanya kurang mendukung. Eh, ternyata lagi diguyur hujan, lumayan agak deras ini hujannya, lumayan agak deras. Jadi kalian harus sedia jas hujan kalau kesini ya. Seenggaknya kalau nggak hujan bisa dipakai buat menepis hawa dingin. Nah, bukan buat menepis kenangan ya. Oke, let's go, let's go, let's go. Tetap hati-hati ya. Nah, ini cukup menghibur juga jalanannya ya. Kita bisa uh, refresh otak ya dari beban dan kenangan mantan. Oke, 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 kita lanjut. Nah, ini kita udah banyak lihat kebun-kebun. Ini jalanannya lumayan nanjak, agak menikung juga, harus hati-hati. Dan asli sampingnya itu jurang ya, sampingnya jurang, jadi kalian benar-benar harus hati-hati nih. Nah, dan nggak semua jalanan ada eh, pagar pembatasnya. Nah, ini jalanan nggak, agak sedikit menurun, tetap harus hati-hati, usahakan rem. Kalian kalau riding ke sini harus pastikan kondisi kendaraan kalian benar-benar aman ya, sehat. Jadi jangan asal-asalan dan jangan nanggung. Apalagi untuk motor metik lumayan agak rawan juga ngelos mesinnya, jadi kalian harus hati-hati. Oke, gua mau lanjut dulu ya. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan sampai jumpa dulu ya. Bye bye.